Nanti kalau Anda ahli biologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian ya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Itu juga fa'innaha shadaqatun minka ala nafsik, itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah. Saya akan cerita versi kiai ya, kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini. Itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana ya. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, misalnya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus dan Bambang karena bahasa Arab. Orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikat. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu. Mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget ya. Malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa?
Saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat. Ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat. Kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya, dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu, karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa? Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepin kehidupan juga kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ankal ghita'aka fabasurukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna ankal ghita'aka. Nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwan wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nah ketakutan yang menjadikan kematian dia banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak mati ngelindur. Nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, A'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir, bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Biro-biro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berubah lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis.
Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya, mulai Nabi Adam sampai sekarang tuh ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi yang mbok kepengen boraro, macam-macam lah. Tapi yang jelas itu, wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien. Yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Itu juga fa'innaha shadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekahkan. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah bukan sulit.